tiap lebaran kok ada COVID ya, ini malah April kayaknya turun, dan sesuai prediksi dugaan saya Maret akan mulai turun stabil. Welcome to Peng Peng Peng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Masih di acara vlog. Bahas apa nih? Apa? Pernyataan Kemenkes. Ya, jadi kita tahu mengatakan bahwa sumber berita mengatakan kalau nggak salah Lebaran itu apa? Udah bisa dilaksanakan dengan normal ya? Ya. Sumber beritanya tolong ditampilin di sini ya. Jadi orang pasti akan bertanya sebenarnya nasib COVID itu gimana sih? Nggak bosen-bosen ya. Dan ini udah tepat 2 tahun. Jadi COVID itu kan ada di Indonesia pertama kali dari 2 Maret 2020. Ini udah 2 Maret 2022. Nggak kerasa 2 tahun. Umur saya bentar lagi juga ada 31. Nggak kerasa juga. Juli itu. Jadi apa yang kita lihat sekarang tuh sebenarnya benar omongannya Menkes tuh jelas-jelas sangat masuk akal ya. Karena melihat perkembangan vaksinasi kita itu yang dosis 1 udah 90% dari target. Yang dosis 2 juga udah 65% target. Dan yang booster bahkan udah 4% target. Dan kalau kita lihat angka COVID yang ada di Indonesia itu cenderung naik turunnya stabil ya. Tapi yang meninggal lumayan banyak, jadi kita mengucapkan belasungkawa juga. Angka itu tidak sekedar angka, yang kita lihat di sini adalah terbukti tingkat kepenuhan rumah sakit tidak separah tahun lalu, gitu kan. Di tahun ini memang angka COVID-nya naik, ya perlahan naik, tapi angka kepenuhan rumah sakit tidak ada berita kayak tahun lalu di bulan April sampai Juli 2021 yang kayak oksigen habis, ya kan, banyak tenaga medis yang tumbang, terus habis itu rumah sakit penuh, IGD, lorong juga penuh. Kalau kita lihat sekarang masih masuk akal lah kalau kita lihat lah. Apa sih kok bisa sih jadi seperti ini ya? Dikarenakan karena vaksin ini sudah mengcover banyak warga. Cuman kenapa COVID-nya tetap tinggi? Ya seperti kita tahu bahwa vaksin itu tidak mencegah penularan. Dan yang ngebuat penularan itu adalah attitude kita sendiri. Di video sebelumnya yang saya bilang bahwa manusia itu kalau disuruh berusaha sehat itu sulit. Seperti halnya disuruh ibadah. Tapi kalau sudah sakit maunya cepat sembuh. Nah, kok bisa puasa itu tanggal 2 April? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, tapi kan kita nunggu sidang isbat. Dan Lebaran itu kan Mei. Jadi kalau dilihat prediksinya ya di bulan Mei itu kemungkinan angka COVID sudah stabil. Jadi sangat mungkin sekali bahwa bulan puasa dan Lebaran itu akan sangat bisa dilaksanakan dengan normal. Tepuk tangan dong. Ya setelah menjalani hampir 2 tahun sih kita harus menjaga kemungkinan ini dengan baik. Apakah bisa jadi prediksi salah ya? Bisa jadi. Bisa jadinya kalau amit-amitnya kita attitude-nya tetap sulit dikontrol gitu. Kalau kita lihat Indonesia tuh cukup disiplin dalam menerapkan untuk yang prokes ya. Maksudnya saya nggak munafik juga. Ya tapi sejelek-jeleknya Indonesia tuh negara lain udah pada bebas-bebas banget gitu. Apalagi negara sebelah lagi perang malahan. Udah pandemi perang bulan pusing gitu. Terus kalau kita lihat ya teman-teman sih harapannya bisa puasa dengan normal ya. Dan sampai sekarang kita kasus tuh di angka masih naik turun. Kemarin sempat 27.000, sekarang di 40.000. Dan saran sih cuma ada 5. Saran pertama adalah kalau misalkan sampean belum vaksin ya segera dapat vaksin paling nggak 2 dosis lengkap. Nah nomor 2 soal booster tuh tentatif. Kalau misalkan kalian sudah booster, monggo gaskan. Nggak apa-apa, tetap jaga diri. Tapi kalau belum booster dan dapat undangan gratis ya udah. Tapi kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, tunggu aja. Nomor 3, vaksin itu tidak mencegah, sekali lagi ya, saya ulang sampai ratusan kali, ribuan kali juga saya nggak bosen, itu tidak mencegah dari penularan, tapi vaksin itu selalu hanya melindungi kita dari gejala berat. Yang mencegah penularan adalah attitude kita dan gaya hidup kita. Nah, sebisa mungkin kalau kalian belum menerapkan gaya hidup sehat, ya terapkanlah gaya hidup sehat. Dan yang nomor 5 adalah untuk anak kecil itu kan gejalanya sulit banget diketahui.
rata-rata yang konsul ke saya itu anak kecilnya ngeluhnya cuma batuk, demam. Nah, kalau kalian punya anak kalian sakit, jangan ragu untuk segera dibawa ke vaskes secepatnya. Sehingga teman-teman nakes yang di fasilitas kesehatan itu bisa langsung mendiagnosa. Karena anak kecil itu gejala awal infeksi bakteri dan virus atau apapun itu, jamur, itu gejalanya sama. Suhunya tinggi, pasti 39 derajat. Nah, titik kritisnya adalah di suhu 39,5. Kalau suhunya mencapai 39,5 ke atas, itu bisa efek kejang. Maka pada anak kecil itu, terutama yang di bawah 5 tahun, sangat bahaya kalau demam. Maka standby kan kalau Anda punya anak kecil, usahakan kalian punya suhu ya, temperatur. Bukan kalau nggak punya temgan ya minimal temperatur ketiak yang itu memang lebih efektif. Karena itu lebih valid untuk di lipatan tubuh. Soalnya kalau yang temgan ini kita gesekin telapak aja suhunya juga akan naik. Dan pesan saya yang terakhir adalah kita tuh jangan lengah gitu loh, tapi nggak panik juga. Jadi tengah-tengah aja. Jadi tetap waspada tapi nggak takut. Dan kita menanggapi segala sesuatu itu selalu dua sisi gitu kan. Jangan kita selalu memisah-misahkan dan mengontak-ontakkan ekonomi dan kesehatan. Memang berduanya harus jalan berkesinambungan. Apalagi kalau nggak salah di akhir Maret ada balapan Mandalika. Terus habis itu ada juga event JSD, ada event sepeda juga. Dan kita sih berharap apa yang diprediksikan Kemenkes ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa merayakan Lebaran dengan normal tanpa ada pembatasan. Jadi nggak ada lagi tuh namanya konspirasi. Wah, tiap Lebaran kok ada COVID ya. Ini malah April kayaknya turun dan sesuai prediksi dugaan saya Maret akan mulai turun stabil. Itu aja kalau dari saya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa ya, penuhi kebutuhan cairan tubuh kalian. Kalau saya sih percaya mineral karena mengandung air mengandung esensial yang penting bagi tubuh.